ini. Kau nyatakan bagiku Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Saya mau ajak kita tundukkan kepala kita. Kita mau siapkan hati kita. Saya ajak kita untuk membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau datang menghampiri hadirat Tuhan. Ingatlah saudaraku bahwa Tuhan itu dekat. Dan Tuhan itu saking dekatnya, sering Tuhan itu berbisik kepada kita. Dan kita di tengah kesibukan kita, sering bisikan Tuhan itu lewat. Kita enggak dengar. Karena begitu banyak hal lain yang memekakkan telinga kita, mengaburkan pandangan kita, mengambil hati kita. Dan kita sibuk dengan segala macam, sehingga kita tidak bisa mendengarkan bisikan Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk menyanyi bersama-sama di rumah masing-masing untuk refrennya lagu ini dengan setengah suara dalam sikap doa. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur sekali lagi seminggu ini Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama. Masih dalam keadaan berjauhan, tetapi Engkau tahu Tuhan kami berusaha menyatukan hati kami untuk bersama-sama mendekati hadirat Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang omnipresent, Allah yang ada di mana-mana, dan Allah yang mendengarkan kami dimanapun kami berada. Bapa di surga mengucap syukur untuk seminggu yang sudah lewat, untuk rezeki yang Tuhan kasih, untuk kesehatan yang Tuhan kasih, untuk pekerjaan, untuk teman-teman,
untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sering kami lupa ya Tuhan, dan sering kami mengabaikan hal-hal kecil yang kami menganggap itu hal biasa. Kami melupakan Engkau. Dari malam ini kami mau mengingat hal-hal biasa ini yang Tuhan pakai secara luar biasa untuk memelihara hidup kami. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau yang memegang hidup kami ke depannya. Dan Engkau yang akan terus membimbing kami. Orang-orang yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan yang pelihara. Setiap kami yang mendengarkan, Tuhan pelihara. Dan Tuhan mau supaya kami dekat pada Tuhan. Dan kami tahu, untuk itu Tuhan kami memberanikan diri kami, kuduskan kami, sucikan kami. Agar kami layak, agar kami di dalam membahas firman Tuhan, Engkau sendiri yang beracara di dalam kami. Bapak tolong hamba-Mu, tolong kami semua, hamba-hamba Tuhan, di dalam kami membahas firman Tuhan ini, Tuhan yang bekerja agar setiap orang yang mendengarkan, tidak mendengarkan sesuatu yang sia-sia, tetapi itu boleh mentransformasi hidup kami. Karena kami percaya, mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami melalui firman Tuhan yang kami amini. Terima kasih ya Bapak, sertai kami satu persatu untuk kami boleh dengan semangat di akhir hari pekerjaan kami ini, mungkin sebagian kami lelah, tapi Tuhan memberikan inspirasi, Tuhan memberikan semangat baru, sehingga kami boleh belajar bersama-sama dan tetap bisa menikmati firman Tuhan dengan bersukacita. Tuhan yang buang segala gangguan yang mungkin terjadi di dalam kami mendengarkan firman Tuhan, agar kami tidak kehilangan firman Tuhan, tapi kami boleh mencernanya dengan baik. Pimpin kami semua ya Bapak. Kami tahu Engkau mendengarkan kami, karena kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Amin. Selamat malam semua. Senang ya bisa 1 minggu lagi kita ketemu lagi. Nah, saya mau membawa berita gembira. Saya baru nambah cucu satu lagi. Jam 5 sore tadi salah satu keponakan saya melahirkan anak perempuan yang namanya Abigail. Saya udah cerita ini ya minggu lalu ya. Jadi nama Abigail diberikan memang suatu nama yang indah yang memang sudah dipersiapkan oleh kedua orang tuanya. Puji Tuhan anaknya lahir normal, 2,8 kilo, 47 cm. Puji Tuhan. Dapat cucu satu lagi, saya udah tua, jadi nenek. Baik, nah kita akan melanjutkan apa yang kita sudah pelajari ya. Saya sharingkan dulu ini ya. Kita review sedikit Keluaran 3 supaya kita mengerti kembali konteksnya. Ya, sekedar mengingatkan, saya akan cepat sekali di sini. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya. Ingat ya, Musa kerja buat mertuanya. 40 tahun lagi kerja buat mertua, luar biasa ya. Imam di Midian. Sekali dia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, gunung Horeb. Ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Kita juga sudah membahas itu semak duri ya, yang menyala, dan api itu menandakan Tuhan. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana dan memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapa tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang dan memeriksanya, bersuruhlah Tuhan dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Ini bisikan ya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari
dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Ya, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu. Apa juga yang dilakukan kepadamu? Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Nah, jadi aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Nah, itu yang kita sudah belajar ya di minggu lalu tentang Keluaran 3, ketika kita menekankan bahwa di sini Tuhan menyatakan siapa namanya dan apa yang ingin dia sampaikan terhadap atributnya. Yang saya mau bahas sedikit di sini adalah kalau kita lihat yang saya tulis di sini, ya, interaksi antara Musa dan Tuhan, merah itu Tuhan, ya, hitam itu Musa, ya. Kalau ini konteksnya, ya, ini konteksnya. Kalau kita udah mulai masuk ke ayat 4 dan seterusnya, kita lihat yang merah adalah tulisan yang menyatakan pernyataan Tuhan, yang hitam adalah pernyataan Musa. Lebih banyak Musa apa lebih banyak Tuhan yang ngomong? Ya, kita lihat ini ya. Lebih banyak Tuhan yang ngomong. Ya, jadi kita tuh masih sadar gitu bahwa ketika Tuhan berinisiatif, Tuhan akan memimpin dan Tuhan menjadi tokoh yang dominan, ya, dan manusia itu berusaha meresponi Tuhan, gitu ya. Nah, sehingga di Exodus 3 kita udah belajar I am who I am. Ya, kita udah belajar lagi ini present tense yang selalu bicara Allah itu selalu ada, Allah itu tidak pernah bisa habis. Allah itu adalah pencipta, dia yang memulai, dia yang akan mengakhiri, dan dia itu kekal selama-lamanya, dan dia selalu ada dan tidak pernah bisa habis. Nah,
minggu ini kita akan belajar tentang Keluaran 4. Kita akan masuk Keluaran 4. Kalau minggu lalu kita belajar I am who I am, minggu ini kita belajar who am I. Nah, I-nya di sini kecil ya, M-nya di sini juga kecil. Who am I? Ini adalah Musa yang mempertanyakan dirinya, siapa aku? Itu dia tadi ya. Di Keluaran 3 juga kita mendengar itu. Musa tanya, siapa aku? Dan dijawab sama Tuhan, I am who I am, begitu kan. Nah, kali ini kita mau belajar ini. Saya juga akan membaca seluruh sampai ayat 17 aja. Kita akan coba menyelesaikan 17 ayat pada minggu ini. Saya akan bacakan sampai ayat 17, baru kita akan bahas satu persatu ya, supaya teman-teman semua mendapatkan gambaran utuhnya dulu. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekor. Musa mengulurkan tangannya, tangkapnya ular itu, lalu menjadikan supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadanya. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam baju. Masukkannya tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kupas, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkan tanganmu kembali ke dalam baju. Dan Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak percaya kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Maaf, Bu Eng, suaranya kok kecil, Bu Eng? Tetapi Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita di dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu, dan dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Nah, kita hari ini akan belajar sampai 17 ayat ini. Ini suaranya udah benar, Jo? Udah oke? Sudah, Bu. Oke. Sorry ya tadi ya. Nah, jadi teman-teman lihat ya, siapa lagi tuh? Teman-teman lihatnya begini. Tadi di pasal 3 kita udah lihat bahwa Tuhan itu udah bicara sampai Mesir ya. Iya enggak? Nah, waktu Tuhan bilang begini nih ya, aku akan menuntun kamu keluar dari Mesir ke negeri orang Kanaan, aku akan memukul Mesir dan seterusnya ya. Ketika Tuhan sudah menjelaskan sampai di sini, si Musa balik lagi dia. Dia bilang, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengar perkataanku, melainkan berkata Tuhan tidak menampakkan diri kepadanya.
Ini sebenarnya Musa benar-benar menunjukkan keengganannya, berani mati ya ini ya. Jadi kembali ini adalah dua pertanyaan antisipasi. Ya, jika mereka tidak percaya, jika mereka tidak mendengar. Ini pertanyaan tidak terjadi kan? Antisipasi itu yang pertanyaan yang dibangun di dalam pikiran Musa sendiri. Ingat ya di pasal 3 dia juga membangun pertanyaan antisipasi kan. Bagaimana mereka kalau mereka tidak percaya engkau yang mengutus aku? Kan itu yang dia tanya di pasal 3. Dan Tuhan menjawab. Dan dia tanya, siapa namamu? Kan gitu. Dan Tuhan bilang, I am who I am. Kan? Nah ini mulai lagi si Musa. Bagaimana jika mereka tidak percaya? Kali ini tidak percayanya kepadaku. Dan tidak mendengar perkataanku. Melainkan berkata, Tuhan nggak menampakkan diri kepada kamu. Tapi ingat, ini adalah dua pertanyaan antisipasi ya yang dia bangun sendiri dalam benaknya. Sebenarnya ini ada ngelesnya kan, nggak kepengennya dia. Nah, Tuhan sudah menjawab pertanyaan antisipasinya si Musa yang pertama tentang siapa namanya, bukan siapa namamu. Ya, Tuhan kan sudah memperkenalkan dirinya pada Abraham, memperkenalkan dirinya masih Hagar, memperkenalkan dirinya kepada Yakub ya. Dan Tuhan kita tahu punya banyak sebutan kan, dan saya berharap teman-teman sudah 7 hari ini exercise siapa sebutan Tuhan bagi pribadi dirimu masing-masing. Nah, Tuhan udah jawab siapa namanya terhadap pribadi. Ya. Nah sekarang mulai lagi ditanya kan, kemudian Tuhan sudah menyatakan janji pimpinannya sampai bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan. Nah, namun Musa tidak percaya dan tidak mendengarkan jawaban Tuhan itu. Sudah dijawab nih, tapi Musa seolah-olah kayak nggak dengar gitu. Ya, dan selalu mengatasnamakan mereka tua-tua Israel. Ini kan balik lagi, dia mengatasnamakan tua-tua Israel bagaimana jika mereka. Padahal yang nggak percaya siapa sebenarnya. Ya, nah pertanyaan antisipasi ini kembali adalah tantangan Musa untuk Tuhan. Seolah-olah menantang gitu, bukan seolah-olah, memang merupakan tantangan Musa untuk Tuhan. Karena dia enggan, dia nantang Tuhan. Ya, dia nggak mau. Nah, jadi kembali ada dua implikasi. Kalau dia berani menantang Tuhan, implikasi pertama adalah dia terus terang menunjukkan keengganannya. Dia nggak percaya dan dia tidak mendengarkan semua penjelasan dan jaminan Tuhan tidak berarti bagi dia. Tuhan udah bilang nih, aku akan menyertai engkau. Aku akan membimbing engkau keluar dari Mesir pergi ke Kanaan. Pakai kata telah ya, kita udah bahas itu. Udah pakai telah. Coba, Tuhan kita yang mengenal waktu Kairos ini tidak mengerti waktu Kronos, dia bahkan sudah bisa lihat Israel itu sudah keluar dari Mesir. Dan Tuhan bilang telah keluar dari Mesir. Ya, nah Musa tidak percaya dan tidak mendengarkan jaminan Tuhan itu. Nah, sehingga Musa ingin Tuhan sebenarnya nggak usah jawab tantangannya yang sekarang ini. Kengeyelannya ini sengaja bikin Tuhan jengkel, kemudian Tuhan akan menyerah dan menjauhkan dia dari tugas ini. Hore kan gitu. Nah itu implikasi pertamanya kan. Berarti dia berani tantang Tuhan untuk kabur nih sebenarnya dari tugasnya dia, ya, menunjukkan keengganannya. Implikasi yang kedua adalah memang Musa benar-benar ingin menguji kesungguhan Tuhan. Nah, rasa-rasanya kalau saya pikir-pikir, Musa sih nggak ingin menguji kesungguhan Tuhan ya, bisa hangus dia. Tapi dia belum tahu sampai segitunya kan. Ingat ya, ini adalah Tuhan yang baru muncul setelah 430 tahun. Kemunculan Tuhan yang terakhir adalah ketika Tuhan panggil Yakub untuk Yakub pindah ke Mesir atas pertolongan Yusuf. Ya, Yusuf sudah berkuasa, Tuhan panggil Yakub untuk balik ke Mesir, untuk pindah ke Mesir, dan Yakub berhenti di Beersheba dan dia sembayang dan dia minta petunjuk Tuhan dan Tuhan panggil dia Yakub, Yakub, dan dia jawab, iya Tuhan ini aku. Ya, nah 430 tahun kemudian ini dia Tuhan berbisik memanggil Musa di dalam semak kecil itu. Musa, Musa. Nah, apakah Musa ingin benar-benar menguji kesungguhan Tuhan? Rasanya enggak. Pengalaman ajaib ini sudah luar biasa gitu ya. Sudah 430 tahun Tuhan nggak bicara, sekarang Tuhan muncul. Apa itu nggak bikin kaget gitu ya? Nah, tapi Musa ini
nggak mau gitu loh. Dia mau menunjukkan keengganannya itu. Makanya dia bikin-bikin pertanyaan-pertanyaan yang belum tentu ditanyakan, dia udah bikin-bikin dulu gitu ya. Nah ini yang dia. Sehingga saya mau menyimpulkan, dia sebenarnya ingin menunjukkan keengganannya. Implikasi yang pertama ya, menunjukkan keengganannya, dia nggak percaya, dia nggak mau mendengarkan Tuhan. Dan dia nantang balik, ngeyel, nanti Tuhan jengkel, udah nggak jadi, gue cari orang lain lagi ya, gitu kan. Hore. Nah, itu yang Musa harapkan sebenarnya. Nah, sehingga itu Musa, tetapi Tuhan, lucunya Tuhan ini ya, luar biasanya Tuhan, justru menunjukkan kesungguhan dan kepercayaan Tuhan pada Musa. Tuhan memilih implikasi dua. Tuhan betul-betul menunjukkan pada, oh engkau mau tahu siapa aku, baiklah, aku tunjukkan kepadamu. Gitu ya. Musa menunjukkan keengganannya, Tuhan menunjukkan kesungguhannya dan kepercayaannya kepada Musa. Luar biasa ya Tuhan ya. Tuhan mengerti hati Musa yang paling dalam. Walaupun mulutnya ngomong gitu, Tuhan tahu hatinya. Dan Tuhan berempati kepadanya. Dan Tuhan juga bersifat ngeyel dalam hal ini. Seolah tidak mengerti pikiran Musa. Jadi Musa ngeyel, Tuhan pun ngeyel. Seolah-olah sama-sama nggak ngerti aja. Sama-sama ngeyel gitu. Nah, Tuhan menghormati Musa dan memperlakukan tantangan Musa dengan serius. Ya. Nah, Tuhan itu sabar dan mengerti bahwa Musa perlu backup lebih. Jadi, walaupun Musa ngeyel mau kabur, tapi Tuhan itu menganggap enggak. Musa enggak begitu. Dia menghormati ya. Dan dia menganggap Musa ini dia perlu backup nih. Dia takut sehingga dia perlu backup dan Tuhan memperlakukan dia dengan baik. Sehingga Tuhan berfirman kepadanya ya. Jadi Tuhan bukannya marah gitu, Tuhan tanya sama dia, "Apa yang ada di tanganmu?" Itu pertanyaan biasa, bukan? Apa yang ada di tanganmu? Coba lihat tangan teman-teman sekarang. Apa yang ada di tanganmu? Di tangan saya ada laptop, ya, apa alat untuk saya bekerja sehari-hari. Jadi apa yang ada di tangan kita? Kita enggak akan pegang sesuatu yang berharga dibawa-bawa gitu, enggak kan? Yang kita pegang itu ya makanan sehari-hari, kita pegang sapu tangan, kita pegang handphone, kita pegang sesuatu yang biasa. Sehingga Tuhan tanya sama dia, apa yang ada di tanganmu? Sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang sangat biasa. Nah, yang ada di tangan dia adalah tongkat gembala. Tongkat gembala itu adalah tongkat alat bantu kerja biasa yang digunakan sehari-hari untuk berjalan, menuntun domba-domba, membunuh ular atau serangga, dan lain-lain. Tongkat ini tongkat kayu, berukuran sekitar 3-6 kaki dengan kaitan melengkung pada bagian atasnya. Jadi saya membayangkan tongkat Musa itu adalah tongkat yang dia temuin dari pohon gitu ya. Bukan dari rotan. Kalau di Indonesia kan banyak tongkat dari rotan ya. Di zamannya Musa ya nggak ketemu rotan lah ya. Pasti ketemunya batang kayu. Dan itu ada lengkungannya supaya itu buat narikin domba yang nakal tuh dikait begini nih buat ngusir-ngusirin domba. Sehingga memang tongkat Musa itu ada melengkungnya seperti itu pada bagian atasnya. Tapi saya coba cari-cari kira-kira mungkin bentuk tongkat Musa kira-kira begitu ya. Nggak pernah ada artefaknya soalnya tongkat Musa. Oke. Nah, Tuhan menunjukkan kesungguhan dan kepercayaannya kepada Musa ya, dan Tuhan bilang, coba tunjukin apa yang di tanganmu. Nah, lalu Tuhan bilang nih, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Tongkat gembala itu adalah tongkat biasa sehari-hari. Ya, walaupun Tuhan, nah, coba kita bayangkan, apa yang ada di tangan kita adalah yang biasa sehari-hari. Walaupun Allah sebenarnya bisa beranugerah memberikan keahlian khusus untuk tujuan khusus, tetapi Allah lebih sering memakai alat kerja biasa untuk tujuan-tujuan yang luar biasa. Karena ini bukan tentang alatnya, ini tentang Allahnya yang luar biasa. Ya, jadi Tuhan, kita nggak boleh membatasi Tuhan itu untuk memakai hal-hal sehari-hari untuk tujuan luar biasa. Tuhan cuma pakai tongkatnya Musa, tapi tongkat itu bisa menjadi makhluk hidup, menjadi ular gitu ya. Dan itulah yang hebat ya. Yang hebat itu Allahnya,
bukan tongkatnya, bukan talenta, bukan kita. Ya, jadi kita jangan bilang gini, oh aku nggak bisa, dia bisa karena dia bertalenta kok. Memang Tuhan kasih berkat dia luar biasa. Coba kita perhatikan dalam perjalanan, coba kita review ulang gitu. Tuhan bisa saja sih beranugerah kasih keahlian khusus untuk tujuan-tujuan khusus, tetapi lebih sering Tuhan pakai itu alat-alat biasa, tapi dipakai untuk tujuan luar biasa. Ya, yang hebat itu Allahnya, bukan talentanya dan bukan kita juga. Ya. Nah, sehingga tongkat gembala biasa itu Tuhan pakai menjadi tongkat Allah yang luar biasa. Nah, tongkat si Musa ini nanti dipakai terus sampai dia 120 tahun, tongkat Musa itu selalu menyertai dia. Ya. Nah, jadi Allah ya, memakai yang biasa dalam pekerjaan yang luar biasa. Nah, tadi kita bicara tongkat. Nah, sekarang saya mau ngebahas sedikit tentang ular. Ya, firman Tuhan, lemparkan itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular. Tadi Tuhan pakai tongkat ya, sekarang jadi ular. Dan Musa kabur gitu, lari meninggalkannya. Pertanyaannya, mengapa ular? Kenapa kok nggak menjadi apa kayak burung merak gitu yang lebih bagus gitu ya? Kok ular gitu loh? Ular kan ngeri, dan ular itu apa? Nah, tetapi itu ada maknanya ya. Mengapa ular? Nah, itu kita mesti tahu ya. Nomor satu adalah ular itu melambangkan kuasa iblis atas Mesir. Ya, coba kita lihat ya. Firaun menggunakan kepala berornamen ular, artinya Mesir itu di bawah kuasa iblis. Coba kita lihat orang Mesir punya dandan, ya begitu. Yang sebelah kanan ini adalah ular sama burung apa ini, pelikan, ya, yang saya sudah pernah jelaskan minggu lalu. Itu adalah dewa-dewanya orang Mesir, ya. Tapi yang paling common itu adalah ular, ya. Di mahkotanya itu ini si Cleopatra juga pakai ular. Ya. Jadi itu untuk menunjukkan kuasa iblis yang mengepalai, yang menguasai Mesir. Nah, jadi ular itu melambangkan itu. Dan kita tahu ular di Mesir benar-benar dipakai oleh penguasa yang memang mau membunuh Musa dan menyiksa Israel. Ingat ya, Israel itu garis keturunan Tuhan. Dan iblis itu nggak pernah bisa rela ada keturunan yang akan dipakai Tuhan untuk melahirkan Mesias. Dia akan bunuh, dia akan hancurkan supaya tidak ada lagi. Makanya orang Mesir itu siksa orang Ibrani ini, orang Israel ini dengan sangat luar biasa supaya mereka tidak berketurunan. Musa angkatannya semua dibunuh supaya habis begitu. Tetapi semakin disiksa, semakin banyak anaknya orang Israel. Nah, ini yang luar biasa. Sehingga nggak mampu kuasa iblis itu menghalangi orang anak-anak Tuhan ya. Dan ular melambangkan musuh manusia dari awal ya. Ingat Kejadian 3:15 ya. Ketika Tuhan Allah di Taman Eden bilang perempuan ini keturunan perempuan ini akan menginjak kepala ular, dan si ular itu yang jatuhkan si Hawa ya. Nah, jadi mengapa ular? Karena ular itu kuasa iblis. Nah, sehingga Tuhan mentransform menjadi ular beneran ya, dan benar-benar jadi ular gitu, dan menunjuk, dan betul-betul ketika ular itu muncul, Musa lari, membuktikan dia tahu bahwa ini ular beneran dan yang berbahaya. Ini bukan ilusi ya, dan ini menunjukkan Allah itu pencipta, bukan tukang sulap. Ya, ini bukan ilusi gitu. Jadi tongkat tiba-tiba jadi ular. Nanti di Mesir juga begitu ya. Kita tahu ceritanya, dan kita juga tahu banyak tukang sulap bisa melakukan itu. Tetapi ini Musa itu lari. Lari kenapa? Karena Musa lihat itu ular beneran gitu loh. Dan itu ya. Jadi ketika Musa lari, dia benar-benar berhadapan dengan ular yang siap mematok dia sebenarnya. Makanya dia lari. Dan menantang Tuhan itu boleh ya. Dalam hal ini Musa menantang Tuhan, dan dia nggak mati, itu nggak jeder mati, nggak begitu. Menantang Tuhan itu boleh ya, ngeyel atau bukan.
Tapi di Musa di sini menunjukkan dia tidak meragukan jawaban Tuhan. Dia nggak lihat, ular ya, ular-ularan kali gitu ya. Enggak, dia benar-benar tahu itu ular beneran dan dia kabur gitu ya. Dia tidak meragukan jawaban Tuhan. Ketika Tuhan bilang dan benar-benar tongkat itu jadi ular, dia seriously menghadapi hal itu. Ya. Nah, terus firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Dan Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Ya, nah ayat 4 dan ayat 5 ini nyambung ya. Jadi ada tanda strip-strip ini ya. Jadi bacanya mestinya begini, ulurkan tanganmu dan peganglah ekornya. Sambil Tuhan ngomong begitu, Musa megangin tuh ular. Ya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi Tuhan itu ngomongnya nyambung, si Musa melakukannya di tengah-tengah, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ketika Tuhan bilang sama dia, ulurkan tanganmu, Musa udah lihat ini ular beneran. Ya, tetapi yang mengagumkan dari Musa adalah dia nurut. Padahal dia udah lihat itu ular beneran, artinya dia bersedia menjadi pelaku, mengikuti persis perintah Allah, walaupun tidak wajar. Kenapa tidak wajar? Karena dia disuruh pegang ekor. Ya, nah jadi dalam hal ini Musa tidak membantah, dia diam, dia lakukan. Dia mulai membangun rasa percayanya kepada Allah. Dia mulai yakin, gue pegang ekornya nggak bakal dipatok. Padahal kan kalau orang tangkap ular mestinya tangkap kepala. Dia disuruh tangkap ekor. Kalau ular ditangkap ekor kan kepalanya masih bergerak, mestinya bisa gigit dia kan. Nah tetapi Musanya diam aja. Dan dia waktu tangkap ular itu dia nggak ngeyel gitu. Dan ini mungkin bukan ular, dan saya yakin bukan ular pertama dalam hidupnya. Dia gembala 40 tahun. Dia pasti sering ketemu ular. Dan dia tahu cara tangkap ular. Tapi ketika Tuhan bilang sama dia, ulurkan tanganmu, tangkap ekor, nurut. Nggak ngeyel gitu, nggak bilang, jangan ekor dong, pala dong gitu ya. Tapi dia ikut. Dia tidak membantah, dia diam dan dia melakukan, dan beneran ya, dan tongkat itu ularnya jadi tongkat kembali, itu percaya dia, mulai membangun rasa percayanya kepada Allah, enggak dipatok. Nah, lalu Tuhan menegaskan tujuannya di sini, ya. Ingat, ular jadi tongkat, terbalik, tongkat jadi ular, terus ular jadi tongkat kembali. Tujuan Tuhan adalah apa? Supaya mereka percaya. Siapa itu mereka? Yaitu tua-tua Israel ya. Tetapi Tuhan berempati sama si Musa kan, karena Musa ini kan trauma nih. Tuhan mengerti trauma rejectionnya Musa. Dia nggak bisa bilang supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyangmu, dia nggak pakai mu ya, karena dia masih menganggap Musa, aku ngerti kamu nggak mau punya identitas sebagai orang Ibrani kan, lu pernah ditolak sama orang Ibrani kan, ya udah kamu boleh pakai mereka, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kamu murni orang asing yang aku utus aja dah gitu. Nah, jadi Tuhan mengerti trauma rejection Musa dan tetap memakai kata Allah mereka. Jadi Tuhan itu berempati sama Musa. Tuhan nggak marah. Mesti kan dia bilang, aku ini Allahmu tahu kan begitu ya. Tetapi Tuhan mengerti. Makanya Tuhan ketika misal bilang Allah nenek moyang mereka, Tuhan juga ngikutin. Ya, supaya mereka percaya bahwa Allah nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Tuhan menghormati Musa. Tuhan kasih muka sama Musa. Karena yang tidak percaya itu sebenarnya adalah Musa. Dan ini adalah exercise untuk membangun kembali rasa percaya Musa kepada Tuhan. Karena ingat, pertanyaan ini pertanyaan antisipasi, bukan pertanyaan yang sebenarnya sudah terjadi. Musa berandai-andai kan. Yang tidak percaya itu sebenarnya Musa. Dan Tuhan kasih exercise ini, selamatin muka. Musa bilang, nanti orang Israel nggak percaya. Tuhan bilang, ya gue ngerti, ya udahlah, nggak apa-apa, it's okay.
latihan ya, kan gitu, dan untuk sebenarnya membangun rasa percaya Musa kepada Tuhan kembali. Nah, lalu kita tunjukin lagi ya, otoritas Tuhan atas ular tersebut. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu, pegang ekornya. Musa ngulurin tangannya, ditangkap ular lalu menjadi tongkat di tangannya. Di sini, kenapa tadi ular kita udah tahu, itu kuasa iblis. Dan di sini Tuhan sengaja keluarin tuh iblis dan ditangkap ekornya, supaya mereka percaya begitu ya, adalah memegang ekor ular menunjukkan ular tidak berdaya atas otoritas Tuhan. Gue mau pegang kepala, lu kayak mau pegang kayak engkau tidak berdaya untuk menggigit gitu ya. Nah, itu mau menunjukkan otoritas Tuhan atas iblis ya. Mau dipegang kepala, mau pegang ekor, enggak ngaruh kata Tuhan begitu. Tetap gue punya otoritas atas lo gitu kira-kira ya. Nah, kuasa Tuhan bukan tandingan. Menundukkan dan mengendalikan kuasa iblis itu nggak tandingan bagi Tuhan. Mau bentuknya ngeri kayak apapun, Tuhan bilang pegang ekor, dia tak akan gigit. Itu otoritas Tuhan atas kuasa iblis. Jadi tidak direncanakan ya, bukannya tidak sengaja Tuhan itu dijadiin itu ular gitu. Memang Tuhan ingin menunjukkan sama Musa, dan Musa adalah orang Ibrani yang ingat yang sudah diajarin sama mamanya sekian lama 4 tahun, dan dia mengerti hal itu, dan dia tahu tentang dosa, dan dia tahu tentang ular. Nah, dan Tuhan mau tunjukin, nggak tandingan, ya. Tuhan punya otoritas yang lebih besar. Nah, yang kedua adalah yang kita tahu adalah ketika Tuhan suruh Musa yang melakukan mujizat itu, ya. Tuhan suruh Musa kan, dan melalui tangan Musa tongkat itu menjadi ular, dan melalui tangan Musa ular itu menjadi tongkat. Artinya Tuhan melakukan mujizat itu melalui Musa. Artinya Tuhan tuh menyatakan pilihannya atas Musa sebagai rekan kerjanya. Kalau enggak, Tuhan bikin sendiri aja, nggak usah ngelibatin Musa. Ya, keluarin geledek kek, bakar semak yang lebih gede kek, atau apalah begitu ya, tanpa usah melalui tangan Musa. Tapi mujizat itu terjadi melalui tangannya Musa, dan itu menyatakan pilihan Tuhan atas Musa. Itu juga menyatakan penyertaan Tuhan atas Musa. Ia nggak sendirian. Tuhan lagi bilang nih, jadi partneran yuk. Aku tuh butuh tanganmu itu loh untuk melakukan mujizat ini, ya. Musa sebagai partner Tuhan, dan Tuhan menyatakan kepercayaannya kepada Musa, ya. Dan dia yakin Musa akan lempar tuh tongkat. Jadi ular gitu kan. Terus suruh pegang ekor pasti si Musa. Sehingga Tuhan menyatakan kepercayaannya bahwa Musa akan melakukan apa yang dia katakan. Dan dia mengundang Musa untuk terlibat. Dan dengan melibatkan Musa, Tuhan itu punya harapan. Musa itu membangun kembali iman percayanya kepada Tuhan, ya, yang sekarang udah hilang. Nah, jadi mujizat adalah suatu penegasan dari firman Tuhan. Jadi tidak ada mujizat tanpa firman Tuhan. Ya, selalu firman Tuhan datang dulu, baru terjadi mujizat. Jadi kalau sekarang mungkin banyak orang-orang yang mengaku bisa melakukan mujizat tanpa firman Tuhan, itu mestinya kita pertanyakan begitu. Ini mujizat dari mana? Ya, karena iblis juga bisa bikin mujizat loh. Nanti kita juga bisa melihat ya imam-imamnya di Mesir juga bisa bikin mujizat, ya. Jadi mujizat adalah penegasan atau meterai dari firman Tuhan atas pengutusan Musa dalam hal ini. Ini adalah jaminan yang dapat mengembalikan kepercayaan orang Israel kepada Musa. Tidak ada mujizat tanpa firman Tuhan, ya. Nah, lalu lebih hebohnya lagi, penegasan dari Tuhan ini saya bilang double seal. Ya, jadi Tuhan sudah tunjukin mujizat satu, kurang gitu, kasih satu lagi, jadi double, ya, dijamin 2 kali, ikatnya 2 kali, dimetrein 2 kali. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukin tanganmu ke dalam baju, ya, masukin tangan dalam baju, dan setelah ditariknya keluar, tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firmannya lagi,
Masukkan tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan kembali tangannya ke dalam bajunya, dan setelah ditarik keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Nah, ingat, saya mau kasih kita ingat. Nomor satu, Tuhan menyatakan mujizat visual. Ya, Musa nggak terlibat. Tuhan tiba-tiba muncul dalam bentuk mujizat visual. Ada semak duri yang menyala tapi nggak hangus. Itu nomor satu ya. Masih nggak cukup, plus Tuhan melakukan mujizat audio. Semak itu bisa bicara. Tiba-tiba ada suara muncul, sebuah whisper, sebuah panggilan ya, sebuah bisikan, dan ada panggilan. Pernyataan panggilan Musa, Musa. Lalu Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan mengutus Musa ngobrol lagi sama semak itu. Ya. Dan itu pembicaraan yang sangat dekat karena semak itu kecil ya. Dan masih belum cukup, Tuhan menunjukkan lagi mujizatnya tentang experience. Nah, ini melibatkan Musa. Musa melalui tangannya lempar tongkat jadi ular. Musa pegang ekor ular kembali lagi menjadi tongkat. Lalu masih nggak cukup, tangan Musa yang sama menjadi kusta dan menjadi dipulihkan. Ya, jadi mujizat experience ini 2 kali melibatkan Musa itu seperti meterai 2 kali gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kalau tadi kita bicara ular, nah sekarang kita perhatikan. Ada tangan, ada kusta, ada dipulihkan. Kita lihat kusta dulu ya. Kusta, kenapa kusta kembali? Karena kusta itu kalau ular melambangkan iblis, kusta itu melambangkan kutukan. Tuhan akan mendatangkan tulah atas Mesir. Kena kutuk, orang yang di kusta itu kan dianggap kena kutuk dulu ya. Dan kusta itu najis, orang yang kena kusta harus teriak-teriak bilang najis, najis, najis supaya orang jauh. Nah, karena gaya hidup dan kejahatan orang Mesir itu menjadi kejijikan bagi Tuhan, dan itu merupakan hal yang najis. Dan kusta itu menghancurkan. Gambar sebelah kanan ini adalah tengkoraknya orang kusta. Tengkorak itu bisa hancur sama orang kusta, sama penyakit kusta ya, sampai bolong-bolong bonyok gitu. Orang itu sampai kehilangan hidung, kehilangan pipi, kehilangan segala macam gitu ya. Itu menghancurkan kusta itu. Jadi ini mau menunjukkan bangsa Israel pun bobrok gitu. Dan karena terjebak di dalam perbudakan di Mesir itu. Budaya Mesir itu juga menghancurkan orang Israel. Ya. Jadi kusta itu melambangkan itu. Nah, tangan, sementara itu tangan adalah perlambang kekuatan. Kalau Tuhan bilang begini, tangan Tuhan yang diacungkan, aku akan mengacungkan tanganku. Itu artinya apa? Kekuatan Tuhan bentar lagi datang. Habis lu udah. Kalau Tuhan sudah bilang tangan diacungkan, selesai urusan. Ya. Nah, tangan Musa adalah sarana untuk menunjukkan kekuatan tangan Tuhan untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan membutuhkan tangan Musa menjadi rekan sekerjanya. Tuhan bisa nggak pakai tangannya sendiri? Bisa, hancur, gitu ya. Jangan main-main kalau Tuhan sudah mengacungkan tangannya. Wow, tapi kalau Tuhan memakai tangan Musa, Musa bisa memimpin orang Israel keluar. Musa bisa digunakan Tuhan untuk negosiasi sama Firaun, ya, karena Tuhan butuh orang yang menjadi rekan sekerjanya untuk berhadapan dengan manusia yang lain. Nah, dan tangan itu dipulihkan. Ya, artinya ada jaminan dari Tuhan, pembebasan dari kutukan itu, pentahiran dari kenajisan itu, dibangun kembali dari kehancurannya. Jadi tangan Musa keluar kusta, disimpan lagi, sembuh. Nah, Tuhan menunjukkan dari mujizat yang kedua ini bahwa pembebasan itu akan lepasin orang Israel dari kutukan orang Mesir, akan mentahirkan mereka dari kenajisan, dan akan membangun mereka dari kehancuran. Ya, nah, dan belum cukup itu, Tuhan kasih lagi mujizat yang ketiga, benar-benar menjadi triple seal sekarang, ya, 3 kali. Nah,
Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya pada mujizat yang kedua. Itu Tuhan bilang. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering, lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering. Itu. Nah, air sungai Nil itu dipercaya memberi kesuburan untuk seluruh pertanian di Mesir. Ya, orang Mesir adalah orang yang bercocok tanam. Orang Ibrani adalah orang yang nomaden, ya, mereka gembala. Tapi orang Mesir bercocok tanam, makan ikan mereka. Nah, Osiris itu adalah dewi kesuburan yang berkuasa di atas sungai Nil. Ya, nah darah itu adalah simbol kehidupan. Makanya kita orang Kristen nggak boleh makan darah gitu karena itu adalah simbol kehidupan. Nah darah yang dicurahkan berarti kehidupan yang dibuang, bukan? Ya makanya Tuhan Yesus mati, darahnya dicurahkan buat kita. Artinya Tuhan Yesus mati. Jadi darah yang dicurahkan itu artinya kematian. Nah sehingga mengubah air menjadi darah yang dicurahkan itu artinya melambangkan kehidupan, air itu kehidupan kan, yang akan dibinasakan. Itu adalah penghukuman Mesir akan dengan kematian dan Osirisnya akan dihancurkan. Ya, dewanya itu, Allahnya, Allah dalam tanda kutip orang Mesir itu akan dihancurkan sama Tuhan. Jadi ketika dia bilang jika mereka nggak percaya nih kepada kedua mujizat ini dan tidak dengerin katamu juga, kamu ambil air, kamu buang, dicurahkan di tanah kering dan air itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya, nah lalu jadi Tuhan mengajak kita menjadi rekan sekerjanya ya. Jadi lihat di sini, Tuhan menjawab dua pertanyaan antisipasi Musa dengan serius. Ya, dari ayat yang di atas yang saya kuning-kuningin baca ya. Jika tidak percaya, kan Musa bilang kalau orang itu nggak percaya sama aku, gimana? Kalau dia nggak mau dengerin perkataanku, gimana? Ini dijawab sama Tuhan. Jika mereka nggak percaya, kamu lakukan dua mujizat itu, dua jaminan. Ya, terus kalau dia nggak mau dengerin perkataanmu, mujizat yang ketiga akan terjadi. Ya, nah mujizat 1 dan 2 kan Tuhan udah praktek nih sama Musa. Musa udah tahu kan, oh bisa. Ya dong, udah jadi ular, terus yang kedua tangannya udah kusta, udah sembuh lagi. Sudah dipraktekin. Yang ketiga akan terjadi. Belum. Ya. Nah, sehingga kita lihat di Ulangan, kenapa Tuhan mesti kasih tiga mujizat ya. Kita lihat Ulangan 19 ayat 15. Ini gaya orang dulu berjanji. Jadi kalau orang berjanji zaman dulu itu harus ada minimum 2 saksi. Kalau janji nggak ada 2 saksi nggak sah. Ya, jadi Tuhan mau bilang begini nih, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang pun mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Kenapa Tuhan sampai bikin tuh 3 mujizat? Nggak bisa enggak lagi gitu ya. 2 sudah cukup. Tuhan kasih 3 karena ini 3 saksi yang sudah Tuhan penuhi ya. 2 udah dicobain ke Musa. Yang ketiga ini imannya Musa harus ada karena dia akan melakukan itu. Dia menjadi rekan sekerja Tuhan. Ingat, 2 mujizat sudah dilakukan di tangan Tuhan melalui tangan Musa. Mujizat yang ketiga ini dilakukan terhadap orang Mesir, tapi tangan siapa yang harus lakukan? Tangan Musa tetap. Ya, dan yang ketiga ini belum terjadi dan Tuhan mau bilang sama dia, kamu bagian dari ini. Kamu mau ikut aku apa enggak? Dan mari kita menyelesaikan hal itu. Jadi Tuhan mengajak Musa menjadi rekan sekerjanya. Ya, Tuhan memberi Musa 3 saksi untuk menegaskan panggilan kenabian Musa. Musa adalah nabi pertama yang diberikan kuasa untuk melakukan mujizat. Ingat ya, 430 tahun Tuhan hilang, nggak ngomong apa-apa. Tiba-tiba Musa muncul ya, dan Tuhan langsung kasih 3 saksi menegaskan panggilan kenabian Musa. Engkau dipanggil khusus, ya. Mamamu Yokebed itu sudah dikasih tahu, sudah punya hati anak ini istimewa, elok di mata Tuhan. Dan Musa adalah nabi pertama yang diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, sehingga kita lihat di sini,
Tuhan nggak menghakimi Musa. Tuhan memberi jawaban lebih dari yang diminta Musa. Tuhan sabar. Nantang nih ya, dilayani sama Tuhan. Ya, dikasih jawaban. Mujizat yang ketiga belum terjadi karena Tuhan mau pakai Musa sebagai pelaku mujizatnya. Nah, jadi ketika kita terlibat di dalam pekerjaan Tuhan dan melalui tangan kita mujizat itu terjadi, itu tuh what an honor gitu. Ketika Tuhan memilih kita menjadi partnernya. Jadi inilah pola kerja Tuhan. Ingat ya teman-teman, selalu Tuhan punya pola kerja kayak gini sampai sekarang. Karena Tuhan ingin mengajak kita menjadi rekan sekerjanya. Kita ini tidak jadi consumer gitu. Kita ini menjadi rekan sekerja Tuhan yang Tuhan kepengen ajak. Melaluimu, Tuhan akan melakukan mujizat. Melaluimu kesembuhan itu datang. Melaluimu solusi itu datang. Jadi Tuhan memakai kita ini menjadi saksi-saksinya. Dia mengutus kita, sebagian dari kita yang mendengarkan malam ini bekerja di Atria, tidak kebetulan engkau ada di Atria. Tuhan menempatkanmu di situ untuk menjadi rekan kerjanya di situ. Dan Tuhan akan memakaimu. Itu adalah pola kerjanya Tuhan. Ya, dia membutuhkan tangan Musa, dia membutuhkan tanganmu, dia membutuhkan tongkat Musa, dia membutuhkan alat kerjamu. Dan Tuhan selalu mengajak kita untuk menjadi rekan kerja Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dari cara pandang Musa ya. Lalu kata Musa, si Musa ngeyelin tetap. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun enggak, dan sejak engkau berfirman nih, 430 tahun diam, sekarang tiba-tiba engkau berfirman, dan engkau berfirman kepadaku, hambamu, katanya gitu ya, engkau berfirman kepada hambamu ini, sejak engkau berfirman kepada hambamu pun, aku tetap nggak bisa ngomong. Sebab aku ini berat mulut dan berat lidah. Geblek nggak si Musa ini ya? Sudah Tuhan nunjukin sedemikian, dia tetap bilang, Tuhan aku nggak bisa. Dulu nggak bisa. Sejak engkau berfirman pun nggak terjadi perubahan apa-apa nih. Mulut tetap berat, lidah tetap berat nih, kan gitu ya. Nah, sehingga saya mencoba mikir-mikir, bisa jadi memang Musa nggak pandai bicara. Ya, ingat ya, Musa ini kan orang intelek nih, pinter nih, 40 tahun di Mesir nih ya. Bisa jadi dia memang nggak pandai bicara, karena dia bilang, aku nggak pandai bicara dari awal. Dan dia bilang, mulutku berat dan lidahku berat. Ya, dahulu pun tidak. Bisa jadi merujuk pada saat dia di Mesir dulu ya, jadi pangeran di Mesir 40 tahun, dia berpendidikan tapi mungkin tidak punya talenta bicara. Ya. Nah, lalu dia bilang, sejak engkau berfirman kepada hambamu juga nggak bisa. Jadi nah ini ada kata baru yang Musa bilang kan, hambamu. Nah, berarti kan dia udah ngakuin nih sekarang bahwa Tuhan adalah tuannya dan menempatkan dia menjadi hamba. Dia menempatkan dirinya menjadi hamba. Ini kata pertama hamba muncul di mulut Musa ya. Jadi Musa akuin Tuhan sebagai tuannya. Dan dia udah menempatkan diri menjadi hamba. Namun dia tetap tidak yakin dan tidak percaya firman dan mujizat Tuhan yang sudah terjadi atas dia, melalui dia, dapat melengkapi dan mengampunkan. Dia udah pegang tongkat jadi ular. Dia tetap nggak percaya Tuhan bisa gerakin dia punya lidah. Tangannya udah jadi kusta, sembuh. Dia tetap nggak percaya Tuhan bisa mengubah dia. Dia nggak menunjukkan. Ya, jadi percuma Tuhan mau ngomong, mau Tuhan bikin mujizat, nggak bisa deh, nggak akan dapat melengkapi dan mampu, nggak mau aja, nah gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan nggak bisa, nggak mau ya, menunjukkan ketidakpercayaannya pada Tuhan, nggak percaya, walaupun sudah mengalami macam-macam. Nah, karena apa? Karena dia berfokus kepada kelemahannya. Ya,
Bisa jadi, makanya dia tuh memang nggak bisa bicara orangnya. Orangnya berat gitu ngomong, pendiam luar biasa mungkin. Dan dia berfokus kepada kelemahannya ini, dan dia merasa dirinya itu kayak kartu mati. Kartu mati gitu. Jadi sebelum dan setelah mendengarkan firman Tuhan, kartu mati tetap kartu mati. Gua kartu mati. Ya sudah, I'm done Lord gitu ya. Saya kartu mati. Percuma Tuhan, jangan paksa-paksa deh, nggak bisa. Nah, dan ada ketakutan mungkin. Tuhan jangan pakai kartu mati ini, Tuhan ini udah kartu mati. Kalau pakai aku nih nanti aku mempermalukan Engkau, aku mempermalukan diriku sendiri lagi. Aku nggak bisa Tuhan, Engkau jangan suruh aku gitu. Aku ini berat mulut dan berat lidah, nanti malu-maluin aja. Itulah ya. Nah, sehingga itu yang dia katakan. Mulutnya seperti tidak bergerak gitu dan dia tidak mau melakukannya, dan dia bilang aku bukan, saya tidak pernah menjadi orang yang terlatih dalam bicara, aku nggak mampu Tuhan. Nah, itu cara pandang Musa terhadap dirinya. Tapi kita lihat cara pandang Allah. Allah bilang apa sama dia? Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapa yang membuat lidah atau manusia? Siapa yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Ingat ya, ada kata membuat di situ. Dalam bahasa aslinya itu artinya mencipta. Dari tidak ada menjadi ada. Siapa yang mencipta lidah luto? Siapa yang mencipta, membuat orang bisu jadi atau tuli, ya, membuat orang melihat atau buta? Nah, oleh sebab itu pergilah. Aku akan menyertai lidahmu. Ingat ya, Tuhan selalu bilang aku akan menyertai engkau. Kali ini Tuhan spesifik bilang aku sertain lidahmu. Sampai detail dalam tubuhmu itu aku sertai. Dan aku akan mengajar engkau khusus apa yang harus kau katakan. Ya, sampai detail, nggak hanya pikiranmu yang akan aku ajarkan, aku akan mengajarkan kau sampai kata per kata kamu ngomong apa. Itu janji penyertaan Tuhan kepadanya. Allah memandang problem ini dengan cara berbeda. Ya, pekerjaan yang akan Musa lakukan ini, Tuhan utus dia kan. Ini adalah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya orang Israel. Dan Musa adalah orang yang Tuhan pilih. Jadi Tuhan mau menegaskan sama dia, Musa, ini pekerjaanku, bukan pekerjaanmu. Dan ini bukan tentang kamu. Ini adalah tentang aku dan penggenapan janjiku kepada nenek moyangmu. Jadi ini bukan tentang Musa. Minta maaf ya Musa, engkau kegeeran, seolah-olah begitu Tuhan mau bilang. Jadi ini bukan tentang Musa, ini adalah tentang Tuhan dan penggenapan janjinya. Jelas Musa membutuhkan pertolongan. Ya, kalau kita diutus Tuhan, kita disuruh Tuhan, jelas kita membutuhkan pertolongan. Karena kita pasti tidak akan mampu mengandalkan diri kita sendiri, bukan? Pekerjaan Tuhan itu pasti jauh lebih besar dan lebih kompleks dari apa yang kita pikirkan dan apa yang bisa kita lakukan. Jangan kegeeran gitu. Pikir kamu bisa sendiri. Tuh, pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita pasti jauh lebih besar, lebih kompleks dari apa yang kita pikirkan dan yang kita lakukan. Terus terang teman-teman, kalau Anda tahu saya lebih lama gitu ya, untuk menyiapkan sebuah pengajaran atau sebuah khotbah, kalau di gereja kami, saya tidak akan terima kalau kurang dari 1 bulan. Karena saya orang lambat mikirnya lemot, lama gitu, lama gitu ya. Tetapi apa yang kita kerjakan sekarang coba? Setiap minggu saya harus ngajar 2 jam. Ajaib. Saya benar ajaib. Karena pekerjaan Tuhan itu menuntut jauh lebih besar dan dari kompleks dari apa yang kita pikirkan, kita lakukan. Dan justru sekarang saya nggak di Atria kan, saya pikirannya nggak hanya satu Atria tapi macam-macam gitu. Saya kebetulan diberkati dengan banyak klien yang harus dipikirkan setiap hari berbeda, tetapi juga harus menyiapkan kelas ini dan bersikutat untuk hal ini. Tapi puji Tuhan, lihat ya, tuh pekerjaan Tuhan pasti tidak akan mampu kita kerjakan. Kita pasti bilang Tuhan help me gitu, karena memang itu Tuhan mau kita berteriak untuk membutuhkan pertolongannya. Karena Tuhan menjadi rekan sekerja kita.
Tuhan nggak mau suruh-suruh gitu aja. Kita pasti membutuhkan Tuhan. Ya, nah itu dia. Di samping itu, kita tidak akan pernah layak. Tidak akan pernah layak. Jadi, ini adalah tentang Tuhan dan penggenapan janjinya. Kalau pekerjaan ini bukan Tuhan yang mau, saya pasrah aja. Ya, jadi teman-teman, we just the tools in the Lord's hand gitu. Mau bagaimana caranya? Nah, lalu Tuhan bilang kan, makanya Tuhan Allah tidak pernah berhenti menawarkan dirinya sendiri sebagai penolong. Ya, Musa kesulitan kan, ngeles lagi kabur terus, tapi Tuhan yang bilang, siapa yang bikin lidahmu itu? Siapa yang membuat kamu? Ya, aku akan menyertai. Tuhan tidak pernah berhenti menawarkan dirinya sebagai penolong. Siapa yang membuat? Nah, kata membuat ini kembali lagi menunjukkan apa? Creator. Ya, jadi Tuhan bilang, siapa yang membuat lidah? Dia mau nunjukin apa? Bukankah aku, yakni I am who I am. Keluar lagi Yahweh-nya di situ kan, TUHN gedenya muncul langsung kan. Jadi this is not about Moses, this is about the Lord. Siapa yang membuat? I am, kata Tuhan, Tuhan, Yahweh. Dia sang pencipta alam semesta itu di situ. Itu yang Tuhan ingetin. Lu nggak mampu, do you know nggak sih siapa yang lu tuh lagi deal sama siapa gitu? Aku yang bikin itu, kata Tuhan. Ya, dan dia memakai kata Yahweh itu tadi yang artinya creator. Ya, yang artinya selalu ada. Ya, dan Allah itu ya, Tuhan adalah pribadi yang selalu memulai dan berinisiatif. Tadi kita udah baca kan dari pasal 3, pasal 4, banyakan mana? Hitam apa merah? Merah. Karena Tuhan yang selalu mulai, Tuhan yang selalu inisiatif, Tuhan yang menyelesaikan. Kita itu hanya disuruh mau apa enggak, gitu doang. Kalau mau, beres semuanya. Nah, cilakanya si Musa ngeyel kagak mau-mau. Ya. Nah, siapa penolong yang lebih baik daripada Allah sendiri? Dan Allah menawarkan dirinya, "Yeay, ini gua." Gitu, seolah-olah Tuhan mau bilang begitu tuh ya. Nah, Tuhan menyertai dan mengajar apa yang harus dikatakan. Nah, ini penting ya. Dan Tuhan mengatakan, nah ini bahasa Indonesianya bagus. Bahasa Inggrisnya nggak sebaik ini terjemahannya. Aku akan menyertai lidahmu. Kata menyertai itu sudah ditegaskan di ayat sebelumnya. Ya. Aku akan menyertai engkau. Engkau akan kembali beribadah di gunung ini. Itu kata Tuhan. Tuhan juga bilang itu sama Yakub zaman dulu kan. Bahwa aku akan menyertai engkau. Engkau akan balik kembali ke tanah ini. Yakub. Ya, dan Yusuf akan tutup mata lu. Itu yang kata Tuhan kepada Yakub kan. Tuhan akan menyertai dan di sini Tuhan kembali menggunakan kata yang sama. Aku akan menyertai, kali ini bukan kamunya, lidahmu kusertai. Lidahmu kusertai dan aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya, ini janji yang diulang. Ya, Keluaran 3:12 kita udah baca itu, Tuhan menyertai, dan sekarang diajar lagi. Sudah disertai, diajar. Nah, saya mau menekankan sedikit itu di Yohanes 14 25 dan 26 ya. Saya mau menunjukkan korelasinya kepada perjanjian baru. Perjanjian baru ini adalah Yohanes 14 ini adalah ketika Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya. Ingat ya, Musa belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adanya di perjanjian baru, jauh gitu ya. Nah, tapi ini adalah ketika Tuhan Yesus muncul, Tuhan Yesus sudah ada di dunia, dia udah datang ke dunia, dia pelayanan, usianya 33 tahun, dan di Yohanes 14 ayat 25-26, Tuhan Yesus menyatakan satu hal yang menyatakan bahwa kita ini harus menyediakan diri kita punya kerendahan hati untuk diajar. Saya bahas sedikit di sini ya. Yohanes 14, 25-26 mengatakan, Tuhan Yesus ngomong sama murid-muridnya, semuanya itu, kata Tuhan Yesus ya, kukatakan kepadamu, selagi aku bersama-sama dengan kamu, aku sudah mengatakan kepadamu, aku sudah mengajar engkau. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Roh Kudus belum hadir. Ingat,
Karena Tuhan Yesus masih ada waktu itu. Nanti kalau Tuhan Yesus sudah mati, terus naik ke sorga, baru Roh Kudus turun kan? Makanya Tuhan Yesus bilang, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi pengajaranku, apa yang sudah kukatakan kepadamu, sudah ada padamu. Tetapi engkau nanti lupa. Terus engkau sok tahu. Engkau menafsir-nafsir sendiri, nyasar ntar nih, ngawur-ngawur. Nah, tapi Tuhan bilang, tapi nanti ya ada Roh Kudus. Nah, tinggal elunya tuh rendah hati. Tinggal elunya itu punya hati yang rendah untuk diajar. Sehingga Roh Kudus bisa mengajar engkau. Tetapi kalau engkau sok tahu, merasa udah pinter sendiri, gimana mau diajar? Ya, jadi kerendahan hati itu penting, saudara-saudara. Ya, ini yang saya mau tegaskan. Kita itu harus menyediakan diri kita dan punya kerendahan hati baru bisa diajar. Jadi ketika Tuhan bilang sama Musa nih, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau akan apa yang harus kau katakan, Musa harus punya kerendahan hati untuk mendengarkan Tuhan dan tahu, diajar untuk tahu apa yang harus dikatakan. Kalau Musa pakai otaknya sendiri, yang nantinya kita tahu dia ada pemberontakannya juga, Musa dia disuruh ngomong, digeprek itu batu sama dia kan, celaka. Ya, harus punya kerendahan hati untuk diajar. Tanpa kerendahan hati, Tuhan nggak bisa ajar. Jadi kalau teman-teman semua, saya ingetin yang hatinya keras-keras sekarang, bertobatlah. Hatinya tinggi-tinggi, nggak mau diajar, sok tahu, bertobatlah. Mari kita datang kepada Tuhan, menyediakan diri untuk dengan rendah hati untuk diajar. Karena tanpa kerendahan hati, Roh Kudus nggak bisa ajarkan. Orang yang tinggi hati itu adalah dosa yang paling besar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan benci sama orang yang tinggi hati. Ya. Nah, si Musa lagi nih ya. Namun, pengungkapan dan penyertaan Tuhan ini sudah diungkapin sama Tuhan. Siapa yang bikin lidahmu? Siapa yang bikin? Udah diungkapin, I am, begitu kata Tuhan kan. Tetapi Tuhan, gitu. Dan Tuhan udah bilang, aku akan sertain lidahmu dan ajarin. Malah cilakanya pengungkapan dan penyertaan Tuhan ini malah menakutkan bagi Musa. Tetapi Musa berkata begini, Tuhan, utuslah kiranya siapa aja yang patut kau utus. Kalau kita jadi Tuhan bagaimana? Buset, gitu kan. Ini orang ya. Coba lihat bagaimana Tuhan melayani Musa. Dia bilang kan, nomor satu, waktu dia tanya pertanyaan pertanyaan apa saya bilang aplikatifnya tadi ya, bukan antisipasinya, pertanyaan antisipasi pertamanya. Siapa yang mengutus? Nanti gue datang nih ke tua-tua Israel, nanti dia tanya siapa yang mengutus kamu, kan gitu, namanya siapa kan gitu ya. Sudah dijawab sama Tuhan. Tentang meyakinkan tua-tua Israel tentang siapa yang mengutus sudah dijawab bukan? Tentang kelemahan diri, kamu nggak bisa bicara. Sudah dijawab juga. Tuhan akan menyertai, mengajar dan memampukan. Tuhan sudah mengingatkan Musa bahwa dialah penciptanya. Kamu tuh cuma ciptaan, Musa. Aku akan lengkapin kamu. Don't worry about it. Ya, tentang pemilihan dan kepercayaan Tuhan kepada Musa sudah dibuktikan dengan 3 saksi. Ya, 3 kali mujizat berturut-turut, ya, 2 sudah terbukti, yang ketiga Musa masih terlibat. Tuhan udah nunjukin, aku percaya, aku udah tunjuk kamu, udah percaya sama kamu. Udah dijawab semua nih sama Tuhan ya. Tetapi semua pengungkapan Tuhan ini, jawaban, janji penyertaan, jaminan penunjukan, bukannya menjadi inspirasi, tetapi malah menakutkannya. Ya, Musa takut. Jadi ini sebenarnya masalah mentalitas. Bukan masalah dia betul-betul nggak bisa bicara. Ini mentalnya yang udah kena. Mentalnya yang merasa dia itu udah kartu mati. Udah kacau punya. Sehingga ini bot mentalitas. Nah, Tuhan ngerti ya.
Jadi Moses bilang, "Pardon your servant, Lord. Please send somebody else." Gelo nggak sih Musa? Dia memberanikan, nekat loh ini. Ini permintaan nekat kalau saya bilang. Udah Tuhan tunjukin kayak gitu, dia masih berani nekat ngomong seperti itu. Jadi ada satu istilah yang namanya inferiority complex, teman-teman. Itu adalah rasa rendah diri yang dapat merusak seluruh hidup. Nah, Musa ini punya rasa rendah diri yang dapat merusak seluruh hidupnya, dan itu berkembang menjadi penolakan terhadap dirinya sendiri, ya. Dan defense mechanism yang paling populer itu adalah orang yang rasa rendah dirinya tinggi seperti ini, dia menjauhkan diri dari situasi di mana mereka mungkin dianggap lebih rendah. Jadi dia pergi jauh-jauh gitu. Ya, kalau dia main gitu dan dia merasa, aduh pasti gue direndahin deh. Dia lebih baik kabur. Dia nggak mau berada di situasi orang tuh ngelihat dia rendah. Itu defense mekanismenya ya, mekanisme untuk bertahannya dia. Karena dia rendah diri sekali. Jadi setiap kali orang yang merasa dirinya nggak cakep, pasti nggak mau berada di tengah-tengah orang cakep. Karena merasa paling jelek. Jadi mendingan orang yang merasa dirinya goblok, nggak mau berada di tengah-tengah orang pintar. Karena merasa tambah goblok. Jadi jauh-jauh aja. Nggak mau deket-deket sama situ, karena aku merasa aku lebih rendah. Nah, begitu dia menjauhkan diri, orang inferiority complex itu juga membatasi dirinya. Jadi dia mengikat dirinya, dia menenggelamkan dirinya. Ya, saya pernah belajar sebuah apa itu ya, exercise. Oh, sama Bu Mimi. Bu Mimi ini seorang buta ya, dia punya Mimi Institute, dan kemudian dia mengajarkan kami itu untuk mengerti keterbatasan orang yang cacat secara fisik. Jadi kita waktu itu mencoba membuat sebuah exercise, ada satu orang yang duduk di kursi gitu ya, kita berasumsi begini, bayangkan kamu di rumah tuh, kita papa mama punya seorang anak yang cacat di rumah. Nah, begitu punya anak cacat, ada tamu datang nih ke rumah kita. Apa yang kita lakukan terhadap anak cacat kita? Kita akan bilang, "Nak, kamu masuk kamar ya, mama lagi ada tamu." Terus anaknya tanya, "Emang kenapa aku masuk kamar?" Ya, karena nanti tamunya pasti tanya-tanya kamu. Kamu kan anaknya fisiknya, misalnya dia lumpuh gitu, kena polio misalnya. Nah, kamu kan polio, pasti kamu ditanya-tanyain. Nah, setiap kali kita memberikan situasi yang tidak mengencourage anak cacat ini, ada satu tali yang diikatkan kepada kita. Ya. Terus nanti misalnya dia mau pergi pipis misalnya. Sini mama yang bantu, kamu ndak bisa. Nah, kena ikat satu lagi, ya. Mau ngambil minum ini, biar panggil Mbak aja, Mbak yang ngambilin minumnya. Kamu duduk aja, kamu nggak bisa jalan gitu jauh. Kena lagi ikat sekali lagi. Jadi orang yang inferiority complex itu seperti diikat gitu. Dia membatasi dirinya, makin lama makin terikat, makin merasa tidak mampu, tangan tidak bergerak, kaki tidak bergerak, mulut tidak bergerak, karena merasa tidak mampu. Ya, itu defense mechanism orang yang paling populer untuk orang yang inferiority complex. Dia merasa enggak, gue nggak bisa. Ya udah enggak. Jadi mendingan diam-diam aja. Enggak mau. Nah, itu ya defense mechanism orang yang inferiority. Jadi mereka disuruh apa-apa mau nggak? Nggak mau. Dia kan comfort zone-nya yang kecil itu dipegang kuat-kuat, dan dia merasa biarin, gue di sini aja, gue nggak mau. Ya, nah dengan demikian mereka menjalani kehidupan mereka pada tingkat yang lebih rendah dari yang seharusnya. Mestinya dia bisa yang Tuhan kehendaki. Ya, nah si Bu Mimi ini pernah memberikan sebuah cerita lucu. Dia kan buta, dan dia buta dari usia 17 tahun ya. Dia mengalami gangguan mata itu usia dia 10, tapi dia buta completely blind itu 17. Nah, kemudian dia sekolah kan, dia sampai S3. Hebat Ibu Mimi ini. Jadi dia sekolah S3 di Belanda lagi. Jadi doktor dia. Nah, sekarang dia mengajar gitu. Suatu waktu dia mengajar di university, baru datang ke university itu,
Terus waktu Pak Rektornya itu ketemu dia pertama kali, baru sadar orang ini buta, karena Bu Mimi itu nggak kelihatan buta gitu ya. Dia acting biasa aja, tapi dia buta sempurna. Lalu si rektor ini baru menyadari, "Yuk, ibu ini buta ya," gitu kan. Terus dia bilang gini, "Bu Mimi, maaf ya, nanti kelasnya itu di lantai 3." Si Bu Mimi ini dengan santai ngomong begini, "Pak Rektor, saya itu buta, bukan lumpuh. Nggak usah minta maaf," katanya. "Saya masih bisa naik lantai 3. Jadi jangan bilang saya nggak bisa gitu. Saya tuh buta, bukan lumpuh. Jadi lantai 3. What's wrong with that?" Gitu kan. I can do that gitu. Nah, itu dia ya. Jadi Bu Mimi walaupun buta dia tidak inferiority complex. Nah, orang yang inferiority complex dia menjalani kehidupan yang lebih rendah dari seharusnya yang dia bisa. Ya. Nah, itu dia. Nah, sehingga penyebab inferiority complex ini apa? Nah, ini para orang tua yang ada di grup ini. Biasanya adalah pola asuh yang salah. Orang tua sering memberi anak-anak mereka gagasan bahwa anak-anak itu akan dicintai jika mereka bekerja keras. Kalau anak-anak pinter baru mama sayang gitu ya. Oh, baru anak mama gitu dong, anak mama pinter gitu. Sehingga anak-anak menilai diri mereka berdasarkan prestasi mereka, bukan berdasarkan siapa diri mereka sebenarnya. Ya. Jadi mereka selalu membandingkan dirinya sama orang lain. Mama akan sayang aku, papa akan sayang aku kalau aku lebih baik dari orang lain. Nah, sehingga mereka menjadi inferior, itu dia. Ya, karena mereka merasa dia tidak diterima apa adanya. Padahal anak-anak kita memang tidak bisa menjadi nomor satu untuk everything kan. Itu mungkin obsesi kita sebagai orang tua. Nah, di sini para orang tua harus bertobat ya. Jadi inferiority complex. Nah, Musa itu mengalami inferiority complex. Yang kita harus ingat adalah setiap kita. Tuhan itu udah tebus kita. Hidup kita sebagai orang Kristen sekarang ini bukan lagi hidup kita yang lama. Muka kita tetap sama. Ya, intelektual kita akan tetap sama. Tapi yang tidak sama adalah nilai kita tidak sama. Dulu mungkin kita inferiority complex. Sekarang nggak bisa lagi disebut inferiority karena kita udah dibeli. Tuhan Yesus sudah bayar kita. Ya, Ibrani 9:14 mengatakan betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Darah Kristus itu udah dicurahin buat kita. Kematian Kristus itu udah diberikan kepada kita. Tuhan tuh udah tebus kita. Jadi kita milik kita sendiri nggak? Atau milik orang tua kita nggak? Nggak. Nggak ada yang berhak menilai kita. Kecuali yang sudah beli kita. Dan yang sudah beli kita, seperti yang kita lihat barusan. Sama si Musa. Tuhan kasih terus. Tuhan panjang sabar sama si Musa yang ngeyel ini. Ya, karena setiap kita di sini sudah dibeli sama darah Kristus. Jadi kita nggak berhak bahkan menilai diri kita sendiri, orang tua kita sudah nggak berhak. Karena Tuhan satu-satunya yang berhak menilai kita, karena dia udah beli kita. Kecuali kita nggak dibeli sama Tuhan ya. Kalau masih ada yang belum percaya sama Tuhan Yesus penuhnya malam ini, saya sangat menganjurkan, duduk diam malam ini. Dan bilang sama Tuhan, mau bertobat, dan Tuhan akan tebus. Ya. Nah, sehingga kita itu berharga di mata Tuhan. Hanya Allah Sang Pencipta itu yang dapat dan berhak menilai ciptaannya. Kalau kita udah menjadi miliknya. Allah mengasihi dan menghargai setiap ciptaannya. Dan Allah telah mengutus Yesus untuk mati demi keselamatan kita. Allah telah menebus kita, membeli kita dengan harga anaknya. Ya, Tuhan Yesus sudah mati buat kita. Itu harga kita. Nilai diri kita bukan sesuatu yang harus diperoleh lagi dengan pencapaian, dengan kerja keras. Sudah dianugerahkan karena Tuhan udah bayar. Udah lunas. Jadi tidak ada alasan untuk merasa rendah diri.
Karena kita akan menghina pengorbanan Kristus yang sudah menebus kita. Kalau kita masih merasa rendah diri, artinya apa? Kayak kita masih utang. Padahal kita udah lunas. Dan Tuhan sudah beli. Dan ketika Tuhan sudah beli, yang berhak menilai kita cuma Tuhan. Titik, tidak ada yang lain. Saya nggak bisa memberikan keterangan lebih panjang. Tuhan sudah beli, selesai urusan. Kalau mau menilai dirimu, tanya Tuhan. Nggak ada seorang pun yang bisa menilai engkau. Hanya Tuhan yang bisa menilai engkau. Jadi, stop menghakimi orang, stop menilai orang lain, dan stop menilai dirimu sendiri. Tanya Tuhan, dan Tuhan yang berhak untuk menilaimu. Ya. Nah, tapi Musa bilang nih, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Si Musa ini nih ya, keperangkep toh nggak dalam suatu situasi yang hopeless gitu. Jadi dia stuck gitu, mandek di dalam situasi yang nggak punya daya ini. Musa itu kehilangan kepercayaan dirinya sama sekali. Dia tuh betul-betul inferiority complex. Ya. Dia menganggap dirinya itu sebagai sebuah kesalahan gitu loh. Barang rusak nih, semua misinya yang sudah dia mimpi-mimpikan dari dia kecil semua udah hancur. Dia adalah nobody in the nobody land. Ya, kita udah bahas itu beberapa minggu lalu. Dia tuh sudah menjadi orang yang ditolak dan dilupakan. Dia merasa dirinya pangeran, ditolak sama budak. Siapa lu? Kenapa lu mau jadi hakim bagi kita? Orang budak Ibrani menolak dia, pangeran Mesir, gitu ya. Nah, hancur dia. Orang yang ditolak dan dia dilupakan. 40 tahun dia di Midian, nggak ada yang nyari tuh. Nggak ada tuh yang menawarkan dia tahta kerajaan. Ingat ya, Tutmoses 1, 2 udah mati juga. Dia nggak balik-balik, si Musa. Nggak ada yang cariin dia juga. Dia dilupakan. Ya, dia tidak mampu. Dan dia tidak mau mencoba lagi. Dia merasa dia udah nggak mampu, udah kartu mati. Dan dia udah nggak mau coba. Makanya dia menjauh dan menyendiri. Dia tinggal di Midian. Orang asing, negeri asing. Dan dia tinggal di situ 40 tahun, nggak pergi-pergi. Dia menjauhi komunitasnya. Orang Ibrani, orang Mesir. Dah lupa, nggak mau. Menenggelamkan dirinya di negeri asing dan dia menyendiri di situ. Apa itu nggak inferiority complex? Dia menanyakan, siapa aku? Ya, terus Tuhan suruh dia, apa yang harus kujawab? Lalu kalau dia nggak percaya kepadaku, kalau mereka nggak mendengar perkataanku, kunya tuh tinggi gitu sebenarnya. Karena dia nggak yakin ini nih siapa ini. Sudah sangat inferior, sudah sangat kompleks gitu inferiority-nya itu sudah hancur lebur gitu dia ya. Dan itu yang saya ketika merenungkan ini, iya ya, si Musa ini 40 tahun di Midian itu. Dan dia menjadi gembala upahan mertua gitu, sendirian. Itu merupakan suatu hal yang nyaman bagi dia, bagi defense mechanism dari seorang yang inferiority complex. Dia lari, dia kabur. Jadi, dan Musa kehilangan kepercayaannya pada Tuhan. Ingat ya, Yokebed bilang sama dia, Bapak, kamu itu anak istimewa. Dari wajahmu yang elok itu aku tahu Tuhan akan pakai engkau. Dan dia diberikan harapan begitu besar sama mamanya waktu dia kecil. Dan ketika dia mengambil tindakan dan bergerak dengan dirinya sendiri, dia kehilangan. Ya, dia udah belajar. Dan dia punya inisiatif. Dan dia coba dengan kemampuannya sendiri untuk membebaskan orang Israel dan gagal total kan ketika usianya 40 tahun, top-topnya. Ingat masih single, nggak nikah, sengaja mempersiapkan dirinya dan seterusnya dan seterusnya. Gagal, gatot, ditolak sama budak. Dan seolah-olah Tuhan tidak peduli, bukan? Tuhan nggak selamatin dia loh. Didiamin. Sampai kabur ke Midian. Dapat kawin sama si Sipora, tinggal jadi budaknya si Yitro untuk jadi gembala upahan 40 tahun. Tuhan seolah-olah tidak peduli. Sehingga bagi dia, Tuhan
Engkau bukan Allah yang faithful gitu. Engkau nggak caring, engkau nggak mampu mendeliver orangmu dan engkau nggak pernah mau pakai aku. Sehingga itu membuat dia tuh pengungkapan Tuhan dan mujizat yang Tuhan lakukan melalui tangannya pun tidak dapat meyakinkan dia. Karena penolakan yang ia alami membuatnya itu benar-benar patah arang. Kepahitannya itu mendarah daging nih si Musa. Nggak bisa lagi deh, patah dia, benar-benar patah. Nggak bisa dia percaya. Jadi dia bilang, Tuhan utuslah siapa saja yang patut kau utus. Ini nekat. Dia berani mengatakan penolakannya dengan terus terang akan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kemurahannya, bukan? Musa ini nekat, bilang enggak. Dia tolak, nggak mau. Dia menganjurkan Tuhan, menganjurkan, coba enggak? Gelo nggak Musa. Menganjurkan Tuhan, cari pengganti. Toh saya yakin dah nggak gampang, nggak susah lah bagi Tuhan cari pengganti. Utus siapa aja deh, kayak gitu loh. Siapa aja yang patut kau utus. Jangan aku nggak bisa, aku nggak mampu. Itu ya, nekat ya Musa ya. Tapi justru di sini kita melihat kasih setia Tuhan dan kesabaran Tuhan kepada Musa, hamba pilihannya. Tuhan itu luar biasa. Kalau Musa sudah selesai sama Tuhan, udah give up kan? Enggak, Tuhan ceru yang lain. Tuhan masih belum selesai sama Musa. Tuhan masih beranugerah kepadanya. Dan Tuhan tidak menyerah untuk mempercayainya. Luar biasa ya Tuhan ya. Tidak menyerah untuk mempercayainya. Tuhan, Sang Pencipta itu, mengenal hati setiap ciptaannya. Dia tahu hati Musa. Dia tahu mentalitas macam apa yang ada di dalam diri Musa. Dan Tuhan dengan kemurahannya, dia masih berminat untuk menolong dan mengembalikan imannya Musa itu. Hebat ya Tuhan ya. Luar biasa sabarnya, luar biasa. Tuhan tahu hati Musa, Tuhan tahu mentalitasnya udah hancur nih ya. Dan ketika Musa bilang, enggak Tuhan, udah utus orang lain aja, gampang kok, lu cari orang lain. Artinya Musa udah selesai sama Tuhan. Tuhan belum selesai sama Musa. Tuhan masih beranugerah. Dan Tuhan tidak menyerah. Dan Tuhan ingin memperbaiki dia. Luar biasa. Ya. Nah, tapi lucunya gini. Ayat ini bilang gini, maka bangkitlah murka Tuhan, kan setelah si Musa ngeyel nih, murka Tuhan bangkit terhadap Musa dan dia berfirman, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Lucu ya, Tuhan itu marah, tapi marahnya kok malah nolong. Kalau kita marah, kita tinggal mungkin ya. Kalau kita marah yang keluar sumpah serapah, bukan? Lihat kemarahan Tuhan kepada Musa. Bangkitlah murka Tuhan kepada Musa. Dan ia berfirman. Yang disediain apa? Pertolongan. Dan pertolongan yang diberikan apa? Pertolongan terbaik seorang kakak yang diberikan kepada Musa. Hebat nggak Tuhan? Tuhan memberikan dia a brother. Ingat ya waktu Musa kecil, dia 4 tahun dia sama mamanya, mungkin Harun ketika itu umurnya mungkin 7-8 tahun. Harun mengasihi adiknya. Dan Musa tahu dia disayang sama Harun, bukan? Anak 4 tahun udah tahu dong, kan gitu ya. Dan Tuhan memberikan dia orang yang paling dekat sama dia. Siapa lagi orang paling dekat sama dia kecuali Yochebed? Dan mungkin Yochebed sudah meninggal pada waktu ini. Musa udah 80 tahun. Yochebed udah meninggal mungkin ya. Tapi Tuhan kasih dia orang yang paling dekat sama dia, kakaknya sendiri. Dan itu dalam keadaan murka. Luar biasa ya. Tuhan murka, tapi Tuhan kasih dia kakaknya. Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa dia pandai bicara. Lu bilang lu nggak pandai bicara kan? Nah, gue kasih lu Harun. Lagi pula, dia telah kugerakkan, itu yang kata Tuhan. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Aku pun yang setir hatinya Harun. Sehingga Harun ketika melihatmu, dia bersuka cita melihat engkau.
Ya, di sini Tuhan kembali lagi nih memakai kata kairos ya, memakai kata telah. Allah kita itu Allah yang sudah bisa lihat dari ujung ke ujung. Kalau kita nggak punya iman, Allah udah lihat kita sekarang duduk di sorga bersama sama Dia. Tuhan udah bilang, aku telah lihat engkau ya di sorga. Kita belum mati, sejauh nih. Tuhan udah lihat kita loh. Nah, kita punya iman nggak? Bahwa kita akan ke sorga bersama-sama dengan Dia nanti. Di sini Tuhan bilang, Ia telah berangkat menjumpai engkau. Kok bisa? Wong Musa aja belum selesai bicara sama Tuhan kok. Kok tiba-tiba udah suruh Harun? Ini ngomongnya aja baru sekarang. Ngel-ngelannya baru sekarang. Kok tiba-tiba Tuhan udah suruh si Harun berangkat? Coba. Emang Tuhan hadir juga pada saat Harun bicara sono gitu ya. Nah, itu yang kita tidak mengerti. Iman kita itu terbatas di dalam ruang ini, di dalam waktu ini. Kita hidup dalam kronos. Tuhan itu dalam kairos. Tidak bisa kita tangkap Tuhan itu seperti apa. Ya. Nah, lalu ayat 14, maka engkau harus bicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya, aku akan menyertai lidahmu dan menyertai lidahnya Harun dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Buset nggak Tuhan? Udah kasih hadiah Harun nih ya, dia akan menjumpaimu dan hatinya akan bersukacita melihatmu. Sekarang Tuhan bilang lagi nih, aku akan menyertai lidahmu, lidahnya Harun pun gue sertain. Kurang apa coba? Ya, dan aku akan tetap mengajar kamu. Dan ia, Harun, harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Lu aman nggak? Lu mau ngeyel apa lagi, bilang nggak bisa bicara lagi? Nggak kenal orang-orang tua-tua Israel lagi. Harun yang ngomong, itu orang Israel. Dan dia kepala suku di sana. Dan dengan demikian dia akan menjadi penyambung lidahmu dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan Tuhan terakhir bilang sama dia gini, ya, dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Tuhan bilang apa? Bawa tongkat biasa ini melalui tanganmu yang biasa itu. Tapi engkau akan kupakai untuk membuat mujizat-mujizatku. Kira-kira begitu yang Tuhan mau tegaskan. Ya, jadi this is not about you, Moses. Ini adalah tentang Allah sendiri. Nah, apa yang kita bisa simpulkan malam ini ya? Simpulan pertama adalah ketika Musa mengungkapkan, siapa sih aku? Aku nggak mampu. Aku kecil. Aku nggak layak. Aku minder atas panggilan Tuhan. Kan begitu. Tuhan bilang apa? Tuhan menyatakan dirinya, I am who I am. Ketika Musa mengatakan dia tidak layak, Tuhan mengungkapkan kepada Musa secara pribadi tentang kemampuannya, tentang kebesarannya, tentang kelayakannya, tentang kemahakuasaan. Ekstrim ya. Ketika Musa mau kabur terus, lari terus dari Tuhan dalam inferiority kompleksnya. Dia mau kabur terus gitu kan. Nggak yakin terus dan nggak merasa dirinya layak terus. Tuhan malah berkali-kali dan terus menyatakan dan menegaskan bukti penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup bangsa Israel. Tuhan bilang, aku Allah Bapakmu. Musa yang bilang Allah Bapak mereka. Tuhan bilang sama dia pertama kali, aku Allah Bapakmu. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Aku yang mengutus engkau. Aku yang akan menyertai engkau, menyertai lidahmu, menyertai lidah Harun dan akan mengajar engkau. Berkali-kali Tuhan tegaskan hal itu. Kalau Tuhan menyertai, tidak penting sebenarnya siapa kita. Karena ini bukan perkara tangan kita, ini bukan perkara tongkat kita, itu hal biasa. Tetapi melalui hal biasa inilah kita itu bukan istimewa. Ada manusia di dunia ini, ada 7 miliar manusia. Kita itu makhluk biasa di mata Tuhan. Tetapi dia yang istimewa. Nah, tetapi panggilan kita ada dua kan, panggilan umum dan panggilan khusus. Setiap kita punya panggilan khusus.
Tuhan kepada kita, Tuhan kepada Lukas, Tuhan kepada Pak Thomas, Tuhan kepada Johan, Tuhan kepada Helen, Tuhan kepada Jeffrey, Tuhan kepada Lia, Tuhan kepada Monik. Panggilan khusus Tuhan kepada kita pribadi. Dan panggilan khusus itu pun bukan tentang kita sebenarnya, tapi tentang Tuhan. Siapa yang mau Dia ungkapkan kepada kita. Dan Tuhan mengungkapkan dirinya kepada kita masing-masing, itu beda-beda. Ya. Jadi ketika Musa kehabisan excuse nih, mau bilang apa lagi? Tuhan tangkap. Nah sekarang saya mau nanya kepada setiap kita. Sudah tahu belum panggilan khususnya? Atau nggak pernah mau tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Mau excuse apa lagi? Nggak tahu Tuhan. Nggak pernah dengar. Ya gimana mau dengar? Kalau ya itu tadi, kupingnya dijejelin segala macam. Matanya dijejelin segala macam. Mulutnya dijejelin segala macam. Bagaimana mau mendengar? Mau alasan apa lagi kita untuk mengatakan, aku nggak tahu panggilanku. Ingat ya, saudara-saudaraku, saya lihatin lagi konteksnya ya. Saya cari-cari gambarnya susah nih. Ya, saya ketemu ini lumayan gitu ya. Ingat, semak itu kecil dan semak itu terbakar dan suara itu dekat. Jadi selama ini conversation-nya Tuhan sama Musa tadi itu ya dekat. Dan ingat, Tuhan itu berbisik. Jadi kalau Tuhan itu berbisik, aduh, korek kuping mesti beli ya. Pastikan kuping dibuka gede-gede. Karena Tuhan itu berbisik dan Dia tuh panggil namamu. Dan Tuhan itu dekat. Dia mengundangmu untuk participate di dalam misinya Dia. Dan setiap kita itu akan menjadi tangannya Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang berbeda-beda. Sesuai apa yang Tuhan mau panggil. Cerita Musa ini bukan cerita. Ini kisah nyata. Ini kesaksian yang Musa tuliskan di dalam Keluaran ini. Kisah hidupnya. Dan dia menyatakan Tuhan itu berbisik. Jadi dia mesti jongkok begitu deket-deket sama si semak ini untuk menangkap cerita apa yang Tuhan mau ngomong. Jadi suaranya tidak menggelegar gitu ya. Ini adalah Tuhan yang dekat, Tuhan yang berbisik. Dan Tuhan menyatakan panggilan khususnya mau ngeyel-ngeyelan pun sama Musa, Tuhan tetap kasih tahu dia. Mau excuse apa lagi? Gak bisa. Tuhan mengundang kita untuk participate dalam misinya dia. Jadi marilah, saya menutup dengan ayat ini ya. Marilah kita, Ibrani 4 ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Mari kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu itu. Ingat saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan, ingat kita tidak akan mampu loh. Tapi Tuhan bilang, Musa jangan deket-deket tapi tinggalin sandal. Artinya apa? Tuhan bilang, nih deket-deket. Tapi aku nih kudus, kamu jangan pakai sandal. Nggak bisa ya, tapi tinggalin sandalmu artinya Tuhan ingin kita dekat. Dan Tuhan itu pakai semak supaya apa? Supaya kita dekat. Memberanikan diri tapi menghormati dia, copotin tuh sandal, diam-diam duduk situ dan dengerin Tuhan. Berani untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menerima rahmat dan menemukan kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong terus umatnya sepanjang jalan nanti. Ya, setelah kita akan masuk ke pasal berikutnya lagi, masih pasal 4 kita lanjutkan, kita akan melihat bagaimana Tuhan tidak berhenti menolong umatnya. Jadi saudaraku, saya cuma mengajak kita begini. Kalau Tuhan panggil Anda malam ini, siapa yang mau kuutus?
Apakah kita berani ngeyel seperti Musa dengan semua privilege yang kita punya yang mungkin Musa nggak punya? Musa menghabiskan 40 tahun lari karena dia kena luar biasa kepahitan yang luar biasa, patah arang, dan dia merasa dirinya gagal total. 40 tahun dia menyendiri, membenamkan dirinya di situ. Tapi Tuhan lawat, Tuhan panggil, Tuhan kembalikan, dan Tuhan hibur, Tuhan yakinkan, Tuhan bilang, melaluimu aku mempercayakan misiku. Dia bilang, enggak Tuhan, utus yang lain aja. Tuhan kasih Harun, saudara terdekatnya. Dan Tuhan bilang, aku sertain saudaramu juga. Kurang apa coba? Jadi malam ini, panggillah Tuhan dengan sebutan yang khusus yang Tuhan bicarakan kepadamu. Siapa Tuhan bagimu? Panggil dia dan dengarkan dia. Kalau Tuhan utus, kalau Tuhan memberikan panggilan khusus dan Tuhan berbicara pada kita, harusnya kita mesti seperti Yesaya untuk bilang, "Here I am, Lord. Send me." Berani untuk memasuki, menghampiri tata karunia Tuhan untuk mendapatkan pertolongannya. Jadi itu yang kita pelajari hari ini, bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada Musa dan mengerti hatinya yang kecil itu dan penolakan-penolakan yang dia hadapi. Allah adalah Allah yang mengerti. Mari saya ajak kita semua tunduk kepala, kita mau berdoa. Mari kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami memberanikan diri untuk menghampiri tahta Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan ketidaklayakan kami. Kami menyadari ada banyak beban, ada banyak kepahitan, ada banyak dosa, ada banyak pengalaman-pengalaman buruk, ada banyak kerusakan-kerusakan, ada banyak cacat yang terjadi dalam hidup kami. Bisa jadi itu datang dari orang tua kami. Bisa jadi itu datang dari pasangan kami. Bisa jadi itu datang dari anak-anak kami. Atau siapapun yang melukai kami. Kalau kami mau jujur Tuhan, kami menyesali. Kami tidak terima kami diperlakukan begitu. Kami tersinggung. Kami rusak oleh pekerjaan, perlakuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap kami. Dan kami menjadi korban. Dan kami menilai diri kami buruk. Dan menilai diri kami seperti itik buruk rupa. Malam ini kami datang kepada Tuhan. Di hadapan Allah yang mengenal hati kami. Di hadapan Allah yang mengenal mental kami. Yang melihat semua cacat celah kami. Dan di hadapan Tuhan, kami letakkan Tuhan. Kami membuka diri kami dengan sengaja di hadapan Tuhan. Dan kami mau membuka hati kami ya Tuhan, menerima, kembali diingatkan bahwa Tuhan sudah menebus kami.
Tuhan sudah beli kami. Untuk itu Tuhan, kami tidak mau pegang, kami nggak mau simpan semua kebusukan itu. Karena kami sudah diingatkan, Tuhan sudah beli kami. Tidak selayaknya kami pegang semua kepahitan kami. Alangkah bodohnya kami ketika Tuhan menjanjikan penyertaan-Mu, kami masih bersikutat dengan diri kami yang inferior ini. Betapa kami menghina Tuhan, karena Tuhan sudah beli kami, sementara kami masih sibuk mengingat-ingat dosa orang lain. Sementara Tuhan sudah mengampuni kami masih menyimpan dendam kepada orang-orang yang menyakiti kami. Siapapun itu. Malam ini, hamba-Mu mewakili kami semua ya Tuhan. Menyatakan kami mau melepas sakit hati kami. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau sudah mengampuni kami lebih dahulu. Rendahkan hati kami ya Tuhan. Untuk kami ingat bahwa kami sudah diampuni. Kami pun jahat sama Tuhan. Kami pun pengkhianat sama Tuhan. Tapi Tuhan sabar dan Tuhan ampuni kami. Untuk itu kami juga mau mengampuni orang-orang yang membuat hati kami patah. Orang-orang yang memahitkan hidup kami. Kami mau ampuni. Kami mau menjadi seperti Harun yang datang dengan sukacita. Yang datang untuk menolong saudara kami. Kami mau menjadi seperti Harun yang Tuhan utus untuk mendampingi Musa. Menjadi brother, menjadi orang yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tadinya menyakiti kami. Mampukan kami Tuhan, karena kalau Engkau beserta, ini bukan perkara kami, ini perkara Tuhan. Kalau Engkau beserta, mengapa kami harus mengandalkan diri kami sendiri? Dan siapalah kami ini? Kami tidak ada apa-apanya. Kalau Engkau beserta, seluruh pengharapan kami dan seluruh kehidupan kami bergantung 100% kepada Allah pencipta itu. Engkaulah Yahweh, Engkaulah I am who I am. Allah yang mencukupkan kami, Allah yang memegang hidup kami, Allah yang mengetahui segala sesuatu, dan bahkan Engkau sudah melihat kami bersama-sama dengan Engkau di sorga. Tolong kami Tuhan, iman kami yang kecil ini, Tuhan kuatkan. Buka mata rohani kami, mata hati kami, untuk kami menyadari Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sengeyel apapun kami, Tuhan udah ingatkan kami malam ini bahwa Engkau mengasihi kami. Kami membuka tangan kami Tuhan, menyerah. Kami mengundang Tuhan datang. Dan Tuhan ingatkan kami, Engkau sudah tebus kami. Kami 100% milik Tuhan. Hanya Engkau yang berhak menilai. Tidak ada yang lain. Tuhan kembalikan sukacita untuk setiap kami yang mendengarkan. Tuhan memberikan inspirasi bagi kami. Untuk malam ini kami boleh diam mendengarkan Engkau. Tuhan berbicara untuk memanggil satu persatu secara pribadi untuk mengetahui panggilan khusus kami. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan. Dan kami mau ya Tuhan memberanikan diri kami mendengarkan Engkau. Mau diutus Tuhan dan siap untuk pergi. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami masing-masing. Orang-orang yang berdoa dan mengangkat tangannya. Mengharapkan pertolongan Tuhan. Tuhan yang melihat setiap hati yang diarahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih.
Tolong pimpin kami untuk seminggu ke depan, sehingga kami boleh bertemu lagi di minggu depan untuk menyambung, mempelajari firman Tuhan kembali. Berkati hamba-Mu dalam persiapan dan setiap kami juga Tuhan anugerahkan kesehatan dan sukacita dan penyertaan Tuhan kami harapkan terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Jaminan Tuhan atas Musa juga merupakan jaminan penyertaan Tuhan atas kami. Dan kami percaya itu. Kami berdoa dan menaikkan semua doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah menebus kami dan kami sudah menjadi milik-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, WhatsApp ya. Amin. Terima kasih Bu Angelin. Ya, sampai ketemu. Thank you semuanya. Ya, Terima kasih, sampai Bu. ketemu ya. God bless you. Terima kasih. God bless you. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janji